hadiahnya besar, jadi panas. Oh iya. Liga 1 hadiahnya dicicil nih, belum lunas. Nah, ada Piala Presiden. Nah, itu. Kalau jadi gue ngecek kayak akun sosmednya Oxford gitu, kayak supporternya Oxford tuh lumayan shock, lumayan kaget lah, kayak oh besar juga ya hadiah tanding di Indonesia gitu. Hanya beberapa pertandingan gitu ya. Pertandingan bahkan ya kayak mereka kalau bisa sering-sering deh begininya gitu. Di Asia Tenggara aja nggak juara, bro. Gitu. Tapi itu memang tadi itu penting sih. Gue berkali-kali ngomong ke supporter jangan ekspektasi tinggi. Kan saya juga pelatih apa pemain ya. Karena di Indonesia doang loh pramusim bisa dipecat pemainnya. Itu kan sering jadi fenomena ya, kayak kenapa dia dipecat, soalnya pramusim kurang memuaskan. Ya, ini juga pramusim. Piala Presiden 2025 akan segera dilangsungkan dalam 10 hari. Turnamen pemanasan yang biasanya memang langsung panas justru ya. Malah lebih panas dari kompetisi-kompetisi lain. Dan lebih panas lagi karena ada tim-tim undangan dari luar negeri. Ini untuk pertama kalinya. Hadiahnya besar, jadi panas. Oh iya. Liga 1 hadiahnya dicicil nih, belum lunas. Nah, ada Piala Presiden. Nah, itu. Kalau alasan kenapa diundangnya juga mungkin memang wajar untuk jadi bahan diskusi kali ya. Karena kan kalau Oxford seperti apa? Kalau misalnya Port mungkin karena juga satu region di Asia Tenggara, mungkin juga bisa jadi lawan baik buat Persib yang akan tanding di Champions League Asia, buat Dewa juga yang main di kompetisi Asia, mungkin niatnya demikian. Tapi ini makin menambah semarak ya dari Piala Presiden, dan mungkin motivasi juga dari para pemain yang tampil, artinya nggak main sesama tim Liga 1 aja, tapi dengan adanya tim-tim dari luar, ini kan vibe dan atmosfernya akan beda. Ya, tapi kalau melihat dari semoga saja ya. Tadi Aun udah bilang Oxford semoga tampilnya tim senior nih, tim senior tim semua. Utama ya. Tim utama, karena memang Championship division sudah selesai. Pasti pemain sudah selesai kontrak nih, banyak liburan. Nggak bisa maksa juga pemain untuk langsung pramusimnya kecepatan kalau di bulan Juli awal ya. Nah ini menurut gua sih satu kesempatan besar untuk pemain kita, Marcelino sama Ole untuk bisa tampil pakai jersey klub tapi mainnya di Indonesia. Kalau faktor hadiah kira-kira akan ini nggak jadi fantastis lah. Iya maksudnya tadi kan kemungkinan pemain pada liburan dan lain-lain gitu ya. Tapi dengan hadiahnya yang cukup menggiurkan 5,5 M, apakah ini menjadi magnet untuk tim-tim? Wih, boleh juga nih. Kita all out main di Piala Presiden, termasuk untuk Oxford dan juga Port. Gue rasa magnet ya, karena jadi gue ngecek kayak akun sosmednya Oxford gitu, kayak supporternya Oxford tuh lumayan shock, lumayan kaget lah, kayak oh besar juga ya hadiah tanding di Indonesia gitu. Hanya beberapa pertandingan bahkan ya kayak mereka kalau bisa sering-sering deh begininya gitu. Kayak mereka kaget karena angkanya ya lumayan untuk tim championship lah gitu. Dibanding let's say ya buat ketika kalau operasional, apalagi kan championship lebih panjang ya dibanding Premier League. Makanya ketika mereka lihat mungkin dapat angka segitu ya bisa cukup lumayan aja gitu buat membantu mereka juga. Tapi gue selalu sama Bang Ara ya. Bang Ara benar-benar yang fokus nih, komit sama Erick Thohir, bikin sebagai steering committee ya. Iya betul. Dan itu membuat Pak Presiden juga mau hadir kan. Makanya pertandingan Oxford di awal. Pak Presiden kan ketua Dewan Kehormatan juga PSSI. Ini salah satu cara bagaimana menggait pemerintah supaya sepak bola kita maju. Benar. Kalau positif kita puji, kalau misalnya miring ya kita kritik. Benar. Ini satu terobosan baru ya, dan kalau kita lihat nih agak melebar sedikit dari segi entertaining, kayaknya sekarang lagi digaungkan ya di semua ajang nih. Piala Dunia pasti ada hiburannya. Terus Liga Champion juga kemarin di final. Terus Piala Dunia antar klub jadi lebih glowing gitu dengan berbagai sajian hiburan dan segala pernak-perniknya. Timnas termasuk makanya kita timnas main juga pasti ada performa hiburan segala macam, konser. Nah, ini juga membuat daya tarik sepak bola akan menjadi lebih seru ya. Oke, tapi setuju nggak bahwa Piala Presiden ini untuk mengukur sejauh mana kekuatan dan juga kesiapan tim kontestan Liga 1? Setuju. Kalau gue melihat gini, kalau dari wakil kita kan juara Liga 1 ada. Ada runner-up-nya ada, mereka akan tampil di AFC tahun depan. Gue setuju sama Aun, hadirnya Port ini membawa satu itu pemanasan untuk ACL ya. Betul, karena mereka tampil di Liga Malaysia dan Liga Thailand, sudah main di Champions League Elite loh. Kita belum loh. Kita baru tuh ya. Dan gua akui bahwa Liga 1 masih di bawah Liga Malaysia dan Liga Thailand secara kualitas. Jadi
ini menjadi satu kesempatan bagi Persib sama Dewa untuk bisa melihat, oh calon lawan gua setidaknya seperti inilah. Untuk menakar ya. Betul, ini satu hal positif menurut gue. Iya. Tapi ya jadinya cuman yang dapat ininya cuman Persib, Dewa sama Arema. Tim yang lain nggak dapat experience yang sama karena kan nggak bertanding di level itu gitu. Mungkin tim lain ya kayak Persebaya kan akhirnya bikin tour ke Australia gitu. Gue sih tidak melihat ada yang punya inisiatif kayak Persebaya gitu untuk ini ya, untuk maksudnya harus efisiensi bro. Efisiensi. Yang lain kayaknya masih sibuk sama rekrutmen pemain gitu. Jadi apalagi kan masalahnya Liga Agustus, let's say 30 harian lagi kan berarti. Iya, kick off Agustus ya. Oke, artinya ini mungkin bisa menjadi usulan, masukan atau saran ya. Kontestan Pilpres perlu ditambah. Kalau waktunya panjang, bisa kayak dulu-dulu tuh banyak satu Liga 1 main. Kalau sekarang mungkin karena ada AFF Under 23 ya. Nah, itu juga akan terganggu persiapan timnya. Menurut gue sih awal yang bagus. Gue yakin kalau nanti ini berhasil secara bisnis, tentunya PSSI akan berpikir kembali untuk mendatangkan tim yang lebih bagus lagi, jumlah lebih bagus lagi, memberikan kesempatan bagi tim kita untuk bertanding juga. Iya, dan ini benar-benar jadi mini turnamen kawasan regional ya, plus tim Eropa misalnya ditambah lagi. Oke, opening ceremony-nya kan di GBK ya, di Jakarta. Ada kekhawatiran nggak? Wah, karena nggak ada Persija, nggak ada The Jack, nggak kurang rame nih? Nggak juga sih ya. Kayaknya sih ini menjadi satu tontonan, karena sepak bola Indonesia itu sangat haus pertandingan. Di Liga 1 udah cukup lama buat fans nih selesai. Jadi ketika ada event itu, apalagi ada Oxford, yang harusnya nanti jualannya adalah ada Marcelino dan Ole. Itu akan menjual fans timnas juga yang akan hadir. Jadi apalagi nanti kalau kita lihat Oxford yang bermain, salah satu tim yang tim tamu ya, tim tamu yang diharapkan. Kita lihat juga ini adalah jadwal Piala Presiden yang sudah dirilis ya. Di hari pertama tanggal 6 Juli di Stadion Sijalak Harupat, ini adalah pertandingan pembuka jam 15.30 ada Persib berhadapan dengan Port ya. Kemudian di GBK-nya, dan ini diawali dengan opening ceremony antara Oxford berhadapan dengan Liga Indonesia All Star. Terus 2 hari kemudian Liga Indonesia All Star versus Arema di Jalak Harupat. Persib versus Dewa United, kemudian tanggal 10-nya Dewa versus Sport, dan Arema versus Oxford. Baru kemudian tanggal 12 adalah perebutan tempat ketiga yang akan diperebutkan oleh runner-up ya, dari 2 grup. Dan juga finalnya mempertemukan 2 juara grup antara grup A versus grup B. Berarti berlangsungnya dari tanggal 6 sampai tanggal 14 tadi ya? Iya, dengan jadwal yang lumayan padat, artinya kondisi fisik para pemain juga udah harus disiapin dari sekarang ya. Kalau kita lihat juga tim-tim kayaknya udah mulai mempersiapkan untuk gabung latihan intens. Karena bisa dibilang waktunya juga udah sangat mepet sekali ya. Makanya salah satu kontestan kayak Bojan Hodak juga bilang, udah sekarang kita fokus latihan, fisik segala macam, dan waktu istirahatnya harus dimanfaatkan benar-benar. Kita bedah kekuatan dari masing-masing tim. Tapi kalau gue sih pengen pengen lihat ke fans. Ini tuh turnamen pramusim. Jadi jangan ekspektasinya pemain itu belum 100%. Jadi kita menikmati dari awal sebagai hiburan. Jangan sampai fans harus juara. Walaupun mainnya tetap serius ya. Karena pasti pelatih juga tidak akan memasang si A pemain bintangnya 90 menit, nggak mungkin. Pasti akan diganti. Ini karena juga tapi ya, gue suka sama Mas Tio. Jadi emang karena pramusim wajar ketika yaudah misal let's say pemain U21-nya dimainin buat ngecek kualitasnya segimana. Pemain yang di Liga 1. Kecuali yang pemain mudanya dipanggil U23 ya timnas ya. Gitu. Misal nyobain pemain yang musim lalu di Liga 1, dia jarang main. Kita coba deh gitu. Makanya emang error berarti ya. View-nya nggak bisa kayak Liga beneran ya. Emang serius, tapi ya ini juga buat pelatih ajang eksperimennya mereka gitu. Beda dengan MU United ya. Pramusimnya nggak juara, bro. Kita masuk ajang curhat. Lu tim gua. Makanya sebelum lu bully, ngomong duluan. Ini ngomong duluan aja. Di Asia Tenggara aja nggak juara, bro. Gitu. Tapi itu memang tadi itu penting sih. Gua berkali-kali ngomong ke supporter, jangan ekspektasi tinggi. Kan saya juga pelatih apa pemain ya. Karena di Indonesia doang loh, pramusim bisa dipecat pemainnya. Itu kan sering jadi fenomena ya kayak. Kenapa dia dipecat? Soalnya pramusim kurang memuaskan. Ya, ini juga pramusim. Kalau kita lihat juga dari kesiapannya tim-tim kontestan, Dewa United kayaknya serius ya untuk menghadapi Pilpres ini. Kayaknya akan tampil all out. Apalagi mereka
di musim lalu perburuan gelar juara menjadi rival utama Persib Bandung dan ya paling dekat ya. Walaupun perolehan poinnya kira-kira berapa? Sekitar 6 ya. Tapi katanya pengen serius di Piala Presiden ini. Kalau kita lihat dari kekuatan yang dimiliki kan nggak banyak perubahan juga. Kerangka utamanya masih tetap ya. Mungkin ada 1-2 sentuhan dan perubahan. Kayaknya memang apa ya, mereka juga pengen membuktikan kalau mereka tuh bagian dari salah satu tim besarnya di Indonesia lah. Jadi salah satu menjelma menjadi satu tim elit ya. Ya, menjelma itu satu tim elit karena kan ya mereka baru promosi, terus baru musim lalu lah bisa dapat posisi yang bagus gitu ya. Ini kan tinggal dicari ke depannya tuh apakah Dewa akan sustain, akan bisa di posisi itu terus atau gimana kan. Nah ya Piala Presiden nanti ini juga bisa jadi salah satu gambaran juga gitu. Apakah mereka bisa, tadi kalau kata Bang Fadli itu apakah akan menjelma menjadi tim elit atau enggak, itu bisa juga di sana. Ya ini kesempatan bagi Dewa. Dewa peringkat 2, runner up, tahun depan main di AFC, dan dia punya keuangan yang cukup bagus. Bagus dia tidak merombak pemain, karena ini tentunya hanya butuh 1, 2, 3 perubahan lah. Karena memang tadi kata Aun juga bagus, karena mereka akan membuktikan diri. Gue lebih senang, sedikit keluar ya. Tahun lalu atau beberapa tahun terakhir, Indonesia selalu kesulitan kalau menurunkan tim ke AFC atau ke ASEAN Championship lah. Madura United, Borneo, Bali United aja kadang-kadang kesulitan. Bahkan Persib tahun lalu. Harapannya dengan Persib sekarang sudah pasti siap dana nih, pasti karena berkaca dengan pengalaman tahun lalu. Harapannya adalah wakil Indonesia Persib sama Dewa dan Malut di ASEAN Championship ini bisa terus melaju. Karena gue dengar, semoga salah ya, tim-tim nggak terlalu nafsu main di situ karena biaya besar banget. Padahal kita membutuhkan koefisien di Asia Tenggara. Kalau nggak kapan kita naik ya level liganya kalau kita nggak berprestasi di level klub. Karena kan sering jadi pertanyaan, kenapa sih Indonesia nggak bisa main di Champions League? Bisa sebenarnya. Kita kan cuma main di Champions League 2-nya. ACL 2. Karena memang kalau bicara koefisien kita tuh emang belum bisa main di sana. Jauh. Makanya koefisiennya dapat dari mana? Ya dari performa di musim-musim sebelumnya, diakumulasi. Misal 5 musim selama 5 musim bagaimana klub-klub Indonesia tampil di kompetisi Asia gitu. Kalau bagus, ya kita bisa lagi tuh main di Champions League. Ini sebenarnya soal kualitas atau soal keseriusan aja? Biaya. Bisa jadi ya, itu kan salah satu yang harus dibongkar. Karena kalau lihat hadiahnya tuh sebenarnya lumayan gitu. Hadiahnya besar. Cuman kan kemudian jadi pertanyaan apakah bicara istilah kalau bisnis kan ROI gitu ya. Apakah return of investment-nya ketika tanding di sana tuh bisa sepadan atau enggak gitu. Itu kan yang mungkin klub mikir-mikir ke sana gitu. Karena akhirnya gue akan kembali ke pernyataan gue waktu gue diundang sama kalian di sini. Gue kembali PSSI dan PT LIB harus memikirkan kembali 5 syarat tim profesional. Termasuk kan pasti keuangannya, finansialnya, termasuk stadion dan lain-lain. Itu kalau 5 itu diperbaiki, tentunya kita juga akan memiliki kas untuk finansial kita, koefisien kita akan bagus. Karena jujur aja, untuk level lisensi AFC, nggak semuanya loh. Kalaupun ia dipaksakan, masa masih ada tim musafir, masa masih ada tim yang terlambat bayar gaji. Maksud gue itu, jadi kalau itu diperbaiki, ya memang rada berat, tapi kerja keras bersama lah. Kalau cuma ngandalin Bali, Persib, Dewa, Persija, PSM, Persebaya, mereka tim-tim memang punya kualitas supporter banyak ya. Yang lain gimana? Borneo aja kos-kosan loh. Sekuat apa? Ownernya kan terus-terusan. Ya artinya kita kan sekarang lagi berkembang ya, dan kita juga concern untuk menaikkan koefisien tadi, supaya peringkat liga kita juga naik. Kayaknya pernah diomongin sama pelatih timnas yang sebelumnya juga, kalau memang klub Indonesia tuh harus tampil bagus di Asia, akan berpengaruh ke kompetisi domestiknya juga gitu. Oke.